Guys, welcome back my YouTube channel bersama saya Surni Made. Nah, ketemu lagi. Oh ya, jangan lupa like and subscribe agar channel ini berkembang. Terima kasih untuk like and subscribe-nya guys. Hari ini kita ngebahas bagaimana mengenal KB IUD atau spiral. Nah, saya udah bawa nih contohnya. Ini dari BKKBN ya. Ini ada, kita lihat, kita ngebahas dulu ya apa sih KB spiral itu. Nah, saat ini ada banyak alat kontrasepsi yang bisa Anda gunakan. IUD adalah salah satu alat kontrasepsi pencegah kehamilan yang cukup populer. Namun sebenarnya apa sih IUD itu? Seberapa efektifkah alat ini bisa membantu Anda mencegah kehamilan? Stay tune terus videonya. Jangan lupa like and subscribe. IUD itu adalah singkatan dari intrauterine device atau bisa juga disebut sebagai KB spiral. Ya, IUD adalah sebuah alat berbahan plastik. Nah, ini kelihatan gak sih? Nah, ini dia bentuknya IUD. Nah, ini berbentuk dari bahan plastik huruf T dan dipasang dalam rahim untuk mencegah kehamilan. KB IUD juga. Nah, ini modelnya. Ini yang tahannya sampai 10 tahun. Tapi sih udah lama udah nggak diproduksi lagi untuk KB IUD jenis kayak gini. Untuk model kayak gini tuh udah jarang ditemuin lagi. Nah, yang sering ditemukan tuh yang kayak gini nih. Ini sih gratis dari BKKBN. Nah, jadi para ibu-ibu yang mau memasang KB IUD nggak usah takut lagi. Terus katanya sih gini, kalau misalnya pemasangan KB IUD itu ada yang nusuk-nusuk. Nah, ini. Tapi kalau misalnya bahannya ini nih kan ada nih. Nah, ini ada. Kelihatan nggak? Nah, ini ada benang. Nah, benang ini tuh udah didesain secara khusus dengan lembut. Sebenarnya sih benang ini lembut banget. Nih. Lembut banget. Ya kan? Jadi kalau misalnya emang ini juga mungkin kalau misalnya ada beberapa dari para pasturi kalau misalnya melakukan hubungan seks katanya sih nusuk-nusuk itu mungkin aja talinya ini dia nggak di posisi yang benar, jadi agak nusuk gitu. Nah, makanya kalau misalnya itu bisa digeser gini. Bagaimana cara kerja KB IUD tersendiri? Mengingat KB IUD adalah alat kontrasepsi terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu yang non hormonal dan hormonal. Kalau misalnya hormonal itu ya mengandung hormon progesteron. Nah, IUD yang dilapisi tembaga. Nah, kayak gini modelnya. Yang dilapisi tembaga adalah KB spiral non hormonal yang membantu Anda mencegah kehamilan dengan cara menghalangi sel sperma bertemu dengan sel telur di sini. Nah, di sini sel sperma yang bertemu dengan sel telur masuk ke dalam tuba Fallopi atau saluran antara rahim dan indung telur sehingga tak bisa bertemu dan membuahi sel telur. Alat ini juga membuat sel telur lebih sulit untuk dibuahi di dalam rahim. Sementara itu, KB hormonal adalah KB IUD hormonal yang satu ini akan menyebabkan lendir serviks mengental dan bisa membuat sperma kesulitan berenang di dalam rahim. Jadi membuat kesulitan sperma berenang dalam rahim. Selain itu, IUD alat dapat menipiskan dinding rahim yang seharusnya menebal saat pembuahan terjadi. Jadi kalau misalnya terjadinya pembuahan atau terjadinya ovulasi itu dinding rahim sekitar sini terjadinya penebalan. Tapi kalau misalnya udah dimasukin
dimasukin KB IUD ini, berarti dinding rahim ini dan tembaganya ini bisa membuat dinding rahim menjadi menipis. Wanita dengan menstruasi yang sering menyebabkan rasa sakit wajar. Kalau misal terjadi rasa sakit karena adanya kontraksi dalam rahim ini dan ditambah lagi dengan KB IUD ini. Nih, gini. Jadi emang wajar kalau misalnya banyak wanita yang memakai KB spiral atau KB IUD itu kalau misalnya tiap datang bulan pasti nyerinya agak sedikit berlebih. Apakah alat kontrasepsi IUD ini efektif mencegah kehamilan? Ya, efektif sekali untuk mencegah terjadinya kehamilan daripada KB-KB yang lain, karena yang pertama itu KB IUD ini sangat efektif dan jangka waktu yang paling lama antara 5 tahun. Ya kan, sekali make jangka waktunya 5 tahun. Jadi gimana? Ibu masih mau kan menggunakan KB spiral? Misalnya KB spiral juga kalau misalnya udah 5 tahun atau 3-5 tahun, kalau emang ibunya pengen ngelepasin dengan pengen program bayi lagi, jadi itu masa untuk suburnya itu cepat kembali, beda sebelum hormonal. Sayangnya KB spiral ini tidak bisa melindungi Anda dari penyakit menular seksual. Oleh sebab itu, untuk menghindari penyebaran penyakit kelamin antara Anda dan pasangan, sebaiknya gunakan kondom saat berhubungan seks. Nah, bagaimana cara pemakaian kondom? Nah, cek video saya sebelumnya itu tentang bagaimana cara pemakaian kondom yang benar. Efek samping pemasangan KB IUD itu adalah menstruasinya tidak teratur di awal pemasangan. Hal ini disebabkan karena tubuh masih menyesuaikan diri dengan benda asing yang sekarang diletakkan di dalam tubuh. Nah, terus yang kedua, darah menstruasi lebih banyak dibandingkan biasanya. Yang ketiga, timbul kram perut baik saat menstruasi atau tidak. Yang keempat, bisa menimbulkan flek di awal pemasangan alat IUD itu kadang membuat perut tidak nyaman dan mual, dapat menimbulkan resiko infeksi pada daerah kewanitaan. Jadi nanti kalau misalnya udah pemasangan 3-5 tahun dilepas, coba para moms itu dilakukan tindakan pap smear untuk mengetahui bagaimana kondisi mulut rahimnya. Soalnya karena misalnya pemasangan ini efek sampingnya itu membuat radang pada mulut rahim. Terus resiko posisi IUD bergeser keluar rahim. Ini penyebab risiko bergesernya IUD keluar rahim itu karena mungkin dari pemasangan KB-nya. Timbul gejala PMS bila ibu menggunakan IUD hormonal. Nah, cara-cara mengatasi efek samping dari KB IUD adalah pertama, mengkonsumsi obat pereda nyeri. Obatnya analgesik yang dapat digunakan antara lain paracetamol, ibuprofen atau asam mefenamat, dan obat pereda nyeri lainnya yang disarankan oleh dokter atau bidan. Atau mengkompres area yang nyeri menggunakan air hangat. Cara ini dapat mengurangi gejala nyeri maupun tidak nyaman yang Anda rasakan. Terus kalau misalnya ada flek-flek darah awal pemasangan itu, biasanya gunakan ventilator atau pembalut untuk flek-flek yang muncul. Kalau misalnya pendarahannya udah merasa mengganggu ibu dengan aktivitas ibu, segera hubungi dokter jika rasa sakit makin parah dan pendarahannya semakin banyak.